Wow. Es krim ya? Yang itu. Es krim apa ya? Wah, ini yang satu doang. Halo, mau apa? Yang mana mau ini? Strawberry, hore. Apa ini? Koko kelapa ya? Kokonat itu. Ya udah. Oke, selamat makan es krim. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita simak sama-sama penggalan sejarah kisah perjuangan Tan Ek Chuan sampai bisa menjadi legenda di masa kini. Selamat menonton. Inilah sepenggal kisah sejarah dari besarnya sebuah nama, Tan Ek Chuan, yang memulainya dari proses belajar, merintis, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan buah itu pun kini menjadi sebuah warisan yang turun dan menurun. Buah terus berbuah, menjadi sebuah kebaikan dan kenikmatan dalam manisnya roti untuk Indonesia. Inilah kisahnya. Semua ini bermula dari seorang pemuda Indonesia yang keturunan Tionghoa bernama Tan Ek Chuan dan istrinya, di mana pada tahun 1920 masih sangat sulit menemukan roti di Buitenzorg, nama Bogor kala itu pada masa kolonial Belanda. Dan akhirnya, hal itulah yang mendorong Tan Ek Chuan bersama istrinya belajar membuat roti dari seseorang yang berasal dari Belanda. Dan pada akhirnya, Tan Ek Chuan dengan menggunakan namanya sendiri memulai sebuah usaha toko roti rumahan. Dan pertama kali, Tan Ek Chuan mendirikan tokonya di Jalan Surya Kencana, Buitenzorg, atau Kota Bogor. Dan dengan sebuah label nama yang sangat membanggakan sampai saat ini, yang bertuliskan Brood de Bakerij Tan Ek Chuan, yang artinya roti Tan Ek Chuan. Dan kini, bangunan 3 lantai itu telah menjadi saksi bisu perjalanan bisnis, perjalanan perjuangan Tan Ek Chuan bersama istrinya, yang kini sudah turun-menurun, buah dan berbuah pada setiap potongan roti bagi lintas generasinya, dan terlebih bagi Indonesia. Pada awal perjuangannya, sungguh bukan hal yang mudah bagi Tan Ek Chuan bersama istrinya untuk memulai, merintis, dan membangun. Terlebih, toko roti Tan Ek Chuan pada saat itu adalah toko roti pertama di Bogor. Dan pada awalnya, para pelanggan toko roti Tan Ek Chuan masih terbatas hanya pada orang Belanda pada saat itu. Dan promosinya masih memakai cara yang tradisional, dari mulut ke mulut. Kebanyakan dari orang Belanda itu yang pernah datang dan sudah menjadi langganan memberi kabar kepada rekan-rekannya kalau toko roti Tan Ek Chuan menjual roti seperti roti kadet yang mereka isi dengan telur dan selai. Dengan seiring berjalannya waktu, dengan gigihnya perjuangan Tan Ek Chuan bersama istri, toko roti Tan Ek Chuan semakin berkembang di kalangan masyarakat, terlebih saat memasuki tahun 1945. Toko roti Tan Ek Chuan
berkembang lebih pesat. Masyarakat lokal pun mulai mengenal dan mulai berdatangan mengunjungi toko roti tersebut. Dan pada akhirnya, Tan Ek Chuan memulai sebuah inovasi kembali. Hal ini menandakan usaha yang tak pernah puas, perjuangan yang tak pernah usai dari Tan Ek Chuan bersama istrinya. Yang akhirnya Tan Ek Chuan memulai membuat roti tawar hingga roti manis. Selain itu, mereka juga memproduksi selai sendiri. Karena pada saat itu belum pernah ada yang memproduksi selai di kota Bogor. Selain berinovasi membuat roti tawar, roti manis, dan juga memproduksi selai sendiri, Tan Ek Chuan pun mulai mempromosikan roti-rotinya melalui iklan-iklan di koran. Meskipun pada masa itu masih memakai bahasa Belanda. Hal ini ia lakukan untuk bisa merangkul lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang pada masa itu masih sangat awam terhadap roti. Dan hal itu pun mulai menampakkan hasil. Memasuki tahun 1950-an, mulai banyak masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat Bogor, mulai terbiasa dengan roti, terlebih dengan roti Tan Ek Chuan. Inovasi Tan Ek Chuan tidak berhenti di sini. Pada tahun 1960, roti Tan Ek Chuan mulai berkeliling menyusuri jalanan-jalanan kota Bogor melalui armada gerobak roti. Hal ini dilakukan untuk semakin memudahkan masyarakat Indonesia menjangkau roti Tan Ek Chuan. Memang pada waktu itu gerobak tidak terlalu banyak, tetapi mereka bisa melintasi banyak tempat di kota Bogor karena gerobak selalu berkeliling, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dari pagi hingga sore. Selain berinovasi dengan gerobak keliling, pada saat itu, di mana Tan Ek Chuan sudah dibantu dengan generasi yang kedua, juga berinovasi dengan sebuah inovasi yang lebih baru, yaitu memproduksi dan menjual es krim sendiri. Hal ini menandakan sebuah perjuangan yang tak pernah berhenti oleh Tan Ek Chuan bersama istri dan juga bersama generasinya yang kedua. Dan memasuki tahun 1980, toko roti Tan Ek Chuan mulai dibantu dan diteruskan oleh generasinya yang ketiga dengan berbekal ilmu yang selalu diturunkan, diwariskan, dan dibiasakan dari kecil oleh Tan Ek Chuan kepada generasi selanjutnya. Hal inilah yang membuat roti Tan Ek Chuan selalu terjaga kualitas dan mutunya. Selain itu, semangat untuk melayani konsumen dengan baik. Dengan dasar kejujuran dan ketekunan, hal inilah yang membuat Tan Ek Chuan terus berdiri dengan teguh di tengah perkembangan zaman dan persaingan yang sangat ketat. Terlebih saat ini, banyak sekali toko roti bermunculan di kota Bogor. Tapi nyatanya, Tan Ek Chuan tidak pernah kehilangan pamornya dan bahkan bisa terus diwariskan
kepada generasi selanjutnya. Inilah sebuah tanda nyata, hasil dari perjuangan yang tak pernah berhenti dari seorang pemuda Indonesia yang bernama Tan Ek Chuan bersama istrinya dalam merintis, membangun, memperjuangkan, dan pada akhirnya berbuah dan diwariskan pada generasi selanjutnya. Terima kasih Tan Ek Chuan. Semoga warisan semangat perjuanganmu tidak hanya kami kenang lewat sepotong roti yang nikmat, tetapi juga semangat untuk memperjuangkan masa depan yang hebat. Itu udah dapat es krim. Enak tak? Suka? Kok tadi rasa apa itu, kelapa ya? Susah ngendoknya sebenarnya. Masih keras ya? Jadi juga bisa? Oh iya. Di air putih juga. Terima kasih. Nih, Mami udah belanja roti. Ini yang unik nih, namanya kastangan. Kita buka ya. Ini kayak ini ya, kayak roti hotdog burger gitu. Tapi bukan roti hotdog burger. Dia pakai kertas ya dibungkusnya. Iya. Jadi ini rotinya. Roti keju parut ini. Nah, Oh, pakai butter. oh pakai butter. Ada ini kesukaanku. Siapa? Selorot. Selamat. Udah susah nih nyarinya. Oh iya. Kalau di Jakarta. Terus ini blueberry cheese. Ini ya, trademarknya nih. Ya, Tan Ek Chuan. trademarknya Tan Ek Chuan ya. Roti gambang. Gampang. Ada yang original, ada yang keju. Sama ini roti baksonya. Biasanya juga. Oke. Ay, takut digigilnya. Enak. Enak. Kamu suka? Enggak. Kelapa. Mami makan selorot. Musim yang susah nanya ya. Musim yang musim panas, apa yang kau mau? Oh asri enak. Susah ingatnya. Lagu apa itu? Es krim mah. Lagu es krim. Itu lagu itu lah. Lagu Baby Bus. Oh, lagu baby. Oke. Dadah. Nah,